dari benihnya si anjing ini, maka status najisnya itu seperti najisnya anjing. Begitu. Ini ketika terjadi perkawinan sih silang. Nah, sebab di sini uama tawallada minhuma au min ahadihima, atau salah satunya, misal perkawinan antara anjing dengan babi atau anjing dengan sesuatu yang kemudian halal untuk dimakan seperti kambing dan sebagainya. Ini juga ketika konsekuensi dia lahir, maka statusnya seperti anjing ataupun babi, konsekuensi hukum dan sebagainya. Nah, balung itu hukumnya apa? Kan kadang ada kita menggunakan bandul kunci yang terbuat dari tulang. Lah, tulang apa? Nah, ini yang kemudian perlu untuk diidentifikasi. Tulang itu hukumnya apa? Najis atau tidak? Atau buntute wedhus? Nah, buntute wedhus itu hukumnya najis atau tidak ketika kemudian misal jenengan pakai kunci, bandulnya pakai buntute wedhus, terus kemudian pan sholat, terus dilakukan saku, ya. Ini kalau kemudian tidak tahu hukumnya, apakah ini statusnya najis atau tidak, berarti ketika sholat hamlun najasa. Ini ketika itu berarti sholat dalam membawa najis. Wong kunci kan biasanya di tokonan sak atau tokonan katok lah ya, itu. Ini juga termasuk dari konsekuensi-konsekuensi di dalam taharah, bahwa azmul maitah wa ruha natsun, balunge, tapi ini maitah ya. Maitah itu bukan yang disembelih secara syar'i. Kalau sudah disembelih secara syar'i, maka hukumnya suci. Suci ketika memang di situ tidak ada ainiyah, bentuk yang di situ seperti darah dan kotoran, maka statusnya tetap hukumnya suci. Misal menyembelih dengan cara yang halal kambing, lah buntute ini berarti statusnya include berarti masuk kehalalan dari atau kesucian dari hewan ini. Yang najis itu adalah hewan-hewan yang kemudian satu tidak bisa dimakan, yang kedua hewan yang mati tidak disembelih dengan jalur syariat. Nah, penyembelihan dengan jalur syariat itu seperti apa? Ya, ini kalau kita nanti masuk ke bulan Idul Adha, itu kan harus terputus. Ada yang namanya hulkum, jalur tenggorokan, terus kemudian jalur pernafasan sama jalur makanan. Itu harus terputus semua. Tapi ada yang mengatakan cukup 2 saja. Yang penting marik sama hulkum. Ketika sudah terputus, jalur pernafasan sama jalur makan ini sudah terputus semua, berarti itu hukumnya sudah sesuai syariat. Ini juga sering terjadi kasus-kasus ketika lagi muduna wedhus jebule sing becak misal ya. Kadang kan wedhusnya ditempakna becak, terus kemudian pan diduna wedhuse sikile mlebu nang bolongan becak, akhirnya keceklak. Akhirnya dengklang wedhuse. Apakah kemudian ini boleh untuk dijadikan kurban atau tidak? Ternyata tetap diperbolehkan. Yang tidak diperbolehkan adalah berkurban dari hewan yang aslul khilqah. Aslul khilqah itu yang memang dari lahir sudah cacat. Tapi kalau cacatnya masih aridi, cacatnya itu aridi bukan aslul khilqah. Aridi itu baru datang, maksudnya karena peristiwa tadi. Kayak kemarin teman saya cerita, jadi pan muduna sapi tahun wingi. Sapi ini jebule kepingin kawin. Waduh, junglat. Akhirnya dadekna sikile tugel. Dengklang orang bisa melakukan lah. Akhirnya bagaimana? Akhirnya tidak digunakan untuk kurban karena tidak tahu status hukumnya. Akhirnya rugi 17 juta. Itu. Nah, maka sebenarnya kan
fikih itu sangat toleransi kalau tahu hukumnya begitu ya. Jadi fikih itu sangat bertoleransi ketika memang tahu hukumnya. Lah hal-hal semacam ini ya, ketika penyembelihan, misal anak sing nyembelih jebule keprosot apa nek durung tugel kabeh tapi pisaunya itu jatuh gitu, apa kemudian bisa diteruskan, kan katanya itu harus terus tidak boleh terputus atau lepas. Lah ketika terlepas tapi langsung diambil itu nggak masalah, jadi tetap dihukumi konsekuensinya boleh gitu. Ini juga kadang sering terjadi, wah berarti ini hukumnya orang sah kurbara, itu yang kemudian sebenarnya ya sah-sah saja. Yang penting ketika pisaunya ini lepas langsung diambil, langsung diteruskan saja dalam penyembelihannya. Ini sekilas untuk merespon yang badannya kapan sih? Ini minggu depan mis ya. Sing Reboya anak milih sing ngendi. Iya wis pokoke kowe. Pokoke badha wis. Lah azmul maitah kembali lagi. Tulang dari bangkai atau hewan yang tidak disembelih secara syar'i atau rambut berarti termasuk buntut itu hukumnya najis jika itu tidak disembelih secara syar'i. Tapi kalau disembelih secara syar'i berarti hukumnya suci. Itu yang membedakan. Nggih. Terus janin itu bagaimana? Kadang pernah enggak nyembelih barang didedel jebule anak bayi ini. Hukum status bayi ini kan tidak disembelih, dia mati dalam keadaan di kandungan ibunya. Lah, apakah hal semacam ini konsekuensinya boleh untuk dimakan yang bangkai, bukan bangkai ya, janin yang mati di dalam perut dari hewan tersebut? Nah ini statusnya tetap diperbolehkan, sebab zukatul janin itu kadzukati ummihi. Jadi sembelihan janin itu seperti sembelihannya ibunya, berarti hukumnya tetap halal untuk dimakan. Itu kecuali ini terakhir, ini kecuali rambutnya manusia sama kulitnya manusia atau balungnya manusia, itu juga hukumnya tidak najis, tetap dihukumi suci ketika manusia itu meninggal. Jadi perbedaannya adalah kalau babi sama anjing itu tidak boleh sama sekali untuk diintifak, diambil manfaatnya, karena statusnya sudah hukumnya najis dan tidak bisa disucikan. Tapi kalau hewan-hewan yang lain, ketika itu bangkai itu berarti tidak disembelih secara syar'i, itu tetap boleh untuk disucikan dengan cara disamak tadi, terutama khusus yang kulit. Tapi kalau selain kulit seperti balung, rambut dan sebagainya, tapi ini catatannya maitah itu yang disembelih tidak melalui jalur syariat ya. Berarti kalau konsekuensinya berarti kalau menggunakan jalur syariat berarti tidak najis. Dan kalau balung rambut manusia itu dihukumi suci. Ini sekilas tentang pemahaman-pemahaman mengenai cara mensucikan beberapa kulit hewan tertentu, hewan mana saja yang kemudian boleh untuk disucikan dan yang tidak boleh untuk disucikan. Dan status manusia meskipun ketika meninggal itu hukumnya suci, tapi tetap tidak diperbolehkan untuk dimanfaatkan. Jaket kulitnya menungsa, kaya orang kena. Atau seperti zaman dulu itu ada Sumanto ya, yang makan daging manusia yang ketika meninggal terus kemudian dikoleksi tengkorak-tengkoraknya gitu. Itu hal semacam itu tidak diperkenankan. Itu tetap harus dihormati. Mungkin itu saja, nanti barangkali ada pertanyaan-pertanyaan bisa direspon bersama. Monggo.